Pemirsa, pasien corona tidak hanya rentan terhadap dampak fisik penyakit yang dideritanya, ada dampak psikologis yang berpotensi mengganggu kehidupan pasien hingga berakibat fatal. Sudah ratusan negara yang mencatatkan kasus positif COVID-19 dengan jutaan pasien di seluruh dunia. Para pasien ini tidak berarti terkena aib dan harus dikucilkan. Sebaliknya, mereka membutuhkan dukungan, kasih sayang, dan kebaikan. Dan untuk membahas dampak psikologis bagi penderita COVID-19, sudah bergabung bersama kita Ibu Endang Prastini, relawan konseling di Rumah Relawan COVID-19 RLC, Tangerang Selatan. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Ibu Endang. Ya, selamat malam, Mas. Bagaimana kabarnya Ibu Endang malam hari ini? Ibu Endang? Ibu Endang? Iya. Ya, terkait Baru potensi terdengar gangguan psikologis apa Iya. yang paling berpotensi muncul di kalangan pasien COVID-19, mungkin bisa Anda jabarkan terlebih dahulu, Ibu Endang. Maaf, suaranya tadi agak hilang. Bisa diulang, Mas? Potensi gangguan psikologis seperti apa yang berpotensi muncul di kalangan pasien COVID-19 ini, Ibu Endang? Ya, potensi yang biasanya muncul di kalangan pasien atau yang belum terpapar COVID-19 biasanya itu kecemasan, kekhawatiran. Kadang-kadang masyarakat sudah kalau bahasa kami di RLC parno ya, sudah ketakutan dahulu lah sebelum. Kadang gini, ketika dia mendengar sudah positif dan akan diisolasi atau ke rumah lawan COVID atau ke puskesmas, biasanya dia akan terbesit pikiran sudah takut duluan. Padahal kan tidak seperti itu. Itu kan kita anggap sebagai penyakit biasa lah untuk menenangkan psikisnya seperti itu. Dan sejauh ini apakah memang ini berdampak terhadap psikologi seseorang, Ibu Endang? Iya, betul. Untuk COVID seperti ini ya tidak hanya berdampak pada psikis saja ya, tapi kepada yang lainnya juga. Contoh kan pekerjaan, terus lingkungan juga. Biasanya ketika seseorang sudah mendapatkan hasil dari swab atau hasil dari laboratorium bahwa ini terdampak COVID, maka dia akan merasa ketakutan, ditolak oleh masyarakat. Seperti itu. Dan jika sudah mengalami seperti itu, ada rasa ketakutan, apakah konseling ini bisa menjadi bahan pilihan untuk seseorang bisa kembali lagi normal, khususnya tidak mengalami ketakutan dan atau hal-hal yang bisa ditimbulkan yang lebih positif ketika kita berkonseling, Bu Endang? Ya, untuk pemberian konseling sendiri sangat berdampak positif ya. Seperti yang dialami di Rumah Lawan COVID ini, pasien-pasien yang dirawat di sini, ketika dia datang selama 3 hari ini, dia akan gelisah, ketakutan bahwa hidupnya akan berakhir, seperti itu. Disinilah fungsinya kita memberikan konseling. Kebetulan saya tidak hanya sendiri, saya dengan tim, dengan Ibu Sondang, selalu berkolaborasi memberikan konseling secara bergantian kepada pasien yang ada di Rumah Lawan COVID. Tidak hanya di Rumah Lawan COVID saja kita memberikan konseling. Ketika ada pasien yang dirujuk dari Rumah Lawan Konseling ke rumah-rumah sakit, misalkan RSUD, Tangsel, Fatmawati, atau Persahabatan, kita selalu kunjungi. Kenapa kita kunjungi? Kita akan memotivasi bahwa ketika pasien dirujuk ke sana, jadi berpikirnya sudah beda, bahwa hidup ini akan berakhir, bahwa tidak akan kembali pulang ke rumah. Di sini peran saya dengan Bu Sondang ini untuk memotivasi supaya bahwa itu hanya penyakit biasa saja, untuk menenangkan diri. Jadi kita memberikan terapi psikologis seperti itu. Jadi datang langsung ke rumah sakit dan orang-orang yang terpapar COVID-19 seperti itu dan memberikan bantuan dan motivasi seperti itu, Bu Endang? Iya, betul. Atas arahan dari Dr. Suhara, kami selalu melakukan kunjungan ke rumah sakit. Kalau yang sekarang sering kami lakukan adalah kunjungan ke RSUD Tangsel. Karena ketika pasien dari LSC dirujuk ke rumah lawan dari rumah lawan COVID dirujuk ke RSUD Tangsel, itu biasanya psikisnya akan ngedrop.
bahwa dia berpikir ketika sudah ada di sana tidak akan bisa pulang kembali. Intinya pulang nama lah, seperti itu. Jadi di sini peran kita memberikan motivasi. Alhamdulillah sudah beberapa pasien yang di rumah lawan COVID dirujuk ke RSUD Tangsel sudah kembali dengan sehat dan hidup seperti biasa. Dan di sini pun ketika pasien sudah pulang dari rumah lawan COVID atau dari RSUD, kita tetap mengadakan kunjungan dari tim konseling, mengunjungi ke rumah-rumahnya pasien. Kenapa kita mengadakan kunjungan? Karena terkadang masyarakat banyak yang menolak ketika dia sudah kembali. Padahal kan pasien ini sudah sehat. Seperti itu. Jadi kita selalu memberikan edukasi baik RT, RW, dan masyarakat sekitar bahwa pasien yang sudah sehat, sudah sembuh, sudah kembali ke rumahnya tidak perlu ditakuti lagi dan dapat beraktivitas seperti biasa. Baik, apakah Anda pernah mengalami khususnya seperti gangguan psikologis parah yang dialami pasien? Dan terapi apa yang selama ini dilakukan dan khususnya diterapkan terhadap penanganannya kepada pasien ini, Ibu Endang? Ya, kalau untuk pasien yang mengalami psikologis parah ya pernah ada di sini ketika awal-awal RLC baru dibuka, kita menerima pasien seorang laki-laki itu mengalami depresi sampai ketika saya kan piket malam, saya setiap turun jam 1, jam 2 saya turun ke pasien. Kenapa saya turun ke pasien jam 1, jam 2? Karena ketika jam-jam itu kita bisa melihat kondisi psikis pasien yang sebenarnya. Apakah dia bisa tidur atau apakah dia bisa istirahat dengan tenang, seperti itu. Jadi di situ kita saya mengetahui bahwa ada pasien yang akan melakukan hal-hal yang kurang bagus untuk mengakhiri hidupnya. Nah, peran kami di sini, saya dengan Bu Sondang adalah memberikan edukasi dan memberikan terapi psikis, terapi psikologis lainnya untuk memberikan bahwa penguatan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Insya Allah akan sembuh seperti itu. Kami berdua kebetulan dari dua agama, jadi saya Muslim, Bu Sondang non Muslim. Jadi ketika ada pasien yang memerlukan edukasi, jadi kita sama-sama menyelesaikan lewat agama. Jadi yang Muslim kita berikan selain psikis ya, kita berikan relaksasi dengan di hadapan pasien yang Muslim seperti yang saya lakukan adalah menyebut asma Allah, istighfar, menjalankan sholat, berzikir untuk menenangkan pikirannya. Ketika diketahui bahwa pasien ini jam 1 atau jam 2 malam tidak bisa tidur, kalau yang Muslim saya akan ajak sholat malam, walaupun saya hanya berdiri di sampingnya saja, saya akan ajak. Baik. Untuk melatih rasa agar tenang bahwa itu hanya cobaan, itu hanya ujian saja, seperti itu. Baik, terhadap dari penguatan yang telah dilakukan oleh konseling ini sendiri, apakah ini sifatnya terus berkelanjutan seperti itu? Seperti satu pasien terus diberikan konseling untuk beberapa kali hingga sembuh, dan ketika sembuh pun masih diberikan konseling. Apakah demikian, Ibu Endang? Iya, benar. Jadi ketika pasien berada di RLC, kami secara bergantian dengan Bu Sondang, terkadang kami ikut dengan tim tenaga medis ya. Di sini kan ada buka klinik setiap hari Senin dengan Kamis. Kita akan sama-sama turun dengan pasien, dengan tim medis untuk menemui pasien. Begitupun ketika saya piket, saya kebetulan hari ini saya kenapa ada di RLC karena saya sedang piket malam. Seperti itu. Jadi kita tetap sama-sama walaupun si pasien sudah pulang dari LSI, kita adakan visit ke rumahnya untuk melihat kondisi apakah pasien yang sudah pulang dari LSI diterima dengan baik di masyarakat atau tidak diterima dengan baik. Karena pernah saya temui setelah pulang dari LSI, begitu dia pulang pintu rumahnya dikasih seperti palang pintu lah, tidak bisa keluar. Karena dianggap masih menularkan, karena edukasi kepada masyarakat itu sangat kurang. Sampai saya pernah buktikan pasien yang baru pulang dari LSI itu saya peluk, saya biasa karena pasiennya wanita, saya peluk, saya tunjukkan ke masyarakat bahwa ibu ini sudah sehat. Bahkan ketika ada pasien yang dari salah satu keluarganya meninggal dunia, itu tetangganya tidak ada yang mau masuk ke dalam rumahnya. Baik. Akhirnya saya dengan Bu Sondang berdua masuk ke dalam rumahnya. Begitu melihat kami mau minum di rumah tersebut, akhirnya tetangganya semua datang. Oh ternyata betul ya Bu, tidak menularkan lagi. Jadi untuk memberikan keamanan kepada pasien yang sudah pulang dari rumah lawan COVID maupun dari RSUD Tangerang.
Baik, terkait hal itu, apa sih yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan warga lain dalam berkomunikasi dengan para pasien COVID-19 agar terhindar, khususnya seperti yang pengalaman Ibu Endang sendiri rasakan saat ini yang pernah mengalami datang langsung ke rumah pasien penyandang COVID-19 seperti itu. Dan agar masyarakat juga tidak takut dengan hal tersebut, apa yang seharusnya dilakukan juga? Ya, kalau yang pengalaman saya pribadi, ketika pasien sudah pulang dari rumah lawan COVID, sebenarnya pasien tersebut sudah sehat, tidak perlu ditakuti lagi. Saya bahkan makan, minum melalui tangan yang disediakan tangan pasien kami, saya minum, saya makan, itu tidak ada masalah. Kalau misalkan yang isolasi mandiri, saya pernah datangi juga isolasi mandiri. Yang terpenting kalau saya pribadi, saya hanya pakai handscoon dengan masker saja ke sana. Ya bismillah lah, insya Allah tidak akan tertular. Kalau kita memang benar-benar menerapkan pikiran positif, kalau saya pribadi seperti itu. Yang jelas tetap menerapkan protokol kesehatan ya Bu ya? Itu nomor satu, betul. Baik. Kalau untuk protokol kesehatan memang nomor satu seperti itu. Baik. Dan mohon izin pesan saya ketika ada pasien atau tetangga yang mengalami hal terpapar COVID, saya mengharapkan tidak perlu dijauhi. Karena penyakit ini atau paparan COVID ini bukan aib. Juga bukan kutukan, karena selama yang saya dengar ini orang yang terpapar COVID-19 itu adalah kutukan. Selain itu juga saya kutukan aib, padahal bukan aib. Baik Ibu Endang, terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang di Dialog Nusantara malam hari ini Bu Endang. Semoga sehat selalu, selamat malam Bu Endang.